Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampunya, yaitu Ibu Arum Tarina, SH-LLM. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Salsabila Azahra dengan nomor induk mahasiswa 4421101335 dari kelas HK21A1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora Universitas Pelita Bangsa. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi hukum tata negara. Ada 4 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan hukum tata negara? Yang kedua, apa yang menjadi objek hukum tata negara? Yang ketiga, sebutkan apa saja sumber hukum formil ketatanegaraan di Indonesia. Dan yang keempat, kelembagaan apa saja yang ada di Indonesia sekarang ini. Mari kita bahas dari topik yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan hukum tata negara. Sebelum kita tahu apa pengertian dari hukum tata negara, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa arti dari hukum tata negara itu sendiri. Hukum tata negara sendiri mempunyai 2 arti, yaitu hukum tata negara dalam arti luas sama artinya dengan hukum negara. Sedangkan dalam arti sempit membedakan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Setelah kita tahu apa itu arti dari hukum tata negara, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari hukum tata negara. Terdapat beberapa definisi dari para ahli hukum tata negara yang masih terdapat perbedaan pendapat, karena masing-masing ahli berpendapat bahwa apa yang mereka anggap penting akan menjadi titik berat dalam arti hukum tata negara. Perbedaan itu disebabkan karena pengaruh lingkungan dan pandangan hidup yang berlainan. Gambar di atas ini adalah para ahli hukum tata negara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hukum tata negara menurut Foucault-Skelton. Foucault-Skelton memasukkan hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana ke dalam hukum publik karena ditinjau dari pribadi yang melakukan hubungan hukum, tujuan hukum, dan kepentingan yang diatur serta kaidah hukum yang terumuskan. Menurut Foucault-Skelton, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Dengan rumusan seperti itu, Skelton ingin membedakan hukum tata negara dari hukum gereja dan hukum yang mengatur organisasi lainnya yang sifatnya derivatif atau turunan. Dari rumusan Skelton ini dapat disimpulkan bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban serta tugasnya masing-masing. Nah, sekarang kita akan membahas topik yang kedua, apa sih yang menjadi objek hukum tata negara? Perbedaan ilmu negara dengan hukum tata negara juga dapat dilihat dari objek yang diselidikinya. Jika objek penyelidikan ilmu negara adalah asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara pada umumnya, maka yang perlu digarisbawahi, objek hukum tata negara adalah hukum positif yang berlaku pada suatu waktu di suatu tempat. Karena itu lazim disebut hukum tata negara positif sebagai hukum tata negara Indonesia. Selanjutnya, sebutkan sumber hukum formil ketatanegaraan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, bahwa sekarang tata urutan perundang-undangan terdapat di pasal 7, yaitu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3. Undang-undang atau Perpu, 4. Peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, 6. Peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir Peraturan daerah kabupaten atau kota. Selain itu, ada juga sumber hukum formil lainnya seperti kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Terakhir, kelembagaan apa saja yang ada di Indonesia? Susunan lembaga negara Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 45 sekarang, yaitu lembaga tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Sejajar dengan BPK ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ada juga Presiden dan Wakil Presiden, serta MK Mahkamah Konstitusi atau MA Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial KY. Sedangkan di bawah MPR sendiri terdapat DPD atau Dewan Perwakilan Daerah dan juga DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hukum tata negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.